mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau tidak tahu perasaanku saat ini. Kenapa kau katakan malam ini adalah malam terakhir pertemuan kita? Kenapa sentuhan tanganmu kau artikan sebagai akhir dari pertemuan kita? Aku harus pergi meninggalkanmu beberapa lama karena kau sudah jauh. Diriku besok malam akan berubah wujud menjadi seekor ular siluman berkepala manusia. Berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyiram. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi! Orang-orang gila. Orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Kali ini mempersembahkan episode ke-8 dengan judul Kabut Perkawinan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-27 ini, didukung oleh Chris Urspon sebagai Giant Singgi, Indrawati sebagai Widari, Eli Burhan sebagai Bu Kadir, Anis sebagai Nenek Songkon, dibantu oleh Harry. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-26 telah diceritakan, 2 orang laki-laki penduduk desa yang ikut membantu di rumah Bu Kadir menjadi terkejut ketika mencium bau bangkai busuk di belakang gudang, di mana keduanya akan membuang karung-karung sampah. Mereka kemudian melihat kepala manusia yang sudah menjadi bangkai di tempat itu. Kepala manusia! Lihat! Ya itu! Bangkai kepala manusia! Ya, bangkai kepala manusia! Mayat siapa itu? Wajah orang itu sudah tidak berbentuk lagi. Waduh, wajahnya hancur dan banyak dimakani belatung dan cacing. Baunya busuk sekali. Mana ini? Kita bawa saja. Ayo, kita pergi dari tempat ini. Iya, ayo pergi. Ayo. Tolong, Den. Di belakang ada mayat, Den. Mayat? Iya, Den. Di mana ada mayat? Di belakang, Den. Mayat siapa? Kami tidak kenal mayat itu, Den. Iya, Den. Wajahnya hancur. Sulit kami kenali, Den. Wajahnya sudah dimakani belatung dan cacing, Den. Benar, Den. Benar, Den. Mayat itu ada di belakang gudang, Den. Waduh. Bangkai kepala itu ada di antara tumpukan karung kotor, Den. Ayo. Baunya, Den. Kita lihat ke sana. Ayo. Bau sekali. Mana bangkai kepala itu? Ini itu, Den. Itu tumpukan karung itu, Den. Sebelah sana, Den. Itu. Banyak sekali lalat, belatung dan cacing. Waduh. Aku akan buka tumpukan karung ini. Itu mayat bakar. Ya, itu mayat bakar. Aku masih melihat mayat itu. Mayat itu sudah menjadi bangkai. Sepertinya sudah lama berada di tempat itu. Bagaimana mungkin mayat itu bisa ada di tempat itu? Ya, aku ingat. Aku pun pernah melihat mayat bakar itu tergantung di dalam gudang itu. Tapi kemudian mayat itu lenyap dari tempatnya. Dan lama sekali aku tidak mempedulikan lagi mayat itu. Tapi kini, ternyata mayat bakar itu ada di belakang gudang ini. Pasti ada yang memindahkannya.
Jaya Singgih diam berpikir. Jaya Singgih ingat peristiwa pada malam itu, di mana pada malam itu dia mendengar teriakan bakar dari dalam gudang belakang rumah. Aku ingat sekali. Malam itu aku langsung keluar dari kamarku. Aku langsung menuju gudang belakang. Dan setelah aku sampai di dalam gudang belakang, aku melihat mayat bakar sedang tergantung. Tapi aku tidak melihat ada orang lain. Tapi tak lama kemudian, aku melihat sosok bayangan perempuan keluar dari dalam gudang itu. Begitu cepatnya. Dan baru aku akan keluar dari gudang itu, tiba-tiba pintu gudang itu tertutup. Dan aku yakin kalau pintu itu ditutup oleh Bu Kadir dari luar. Dan tak lama kemudian, memang muncul Bu Kadir. Ya, kini aku yakin pasti yang membunuh Bakar adalah Bu Kadir. Bu Kadir. Ya, aku kini yakin Bu Kadir yang telah membunuh Bakar pada malam itu. Tapi dia mengatakan pada setiap orang kalau Bakar telah melarikan diri dari rumahnya entah kemana. Itu pun mencurigakan sekali. Dari situ dia sudah mulai khawatir dan mencurigakan sekali. Kalian semua, ayo kita kembali. Tapi ingat, saya harap kalian jangan bercerita lagi pada siapa-siapa tentang mayat itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Itu adalah mayat Bakar, salah seorang penduduk desa kami, Den. Benar, itu memang mayat Bakar. Tapi aku harap kalian merahasiakannya dulu. Oh, bagaimana kami akan merahasiakannya, Den? Ini pembunuhan namanya, Den. Pembunuhan. Pasti Bakar telah dibunuh oleh orang-orang yang ada di dalam rumah Bu Kadir ini, Den. Saya mengerti, tapi bukan saya. Dan saya sendiri akan menyelidiki siapa orang yang telah membunuhnya. Karena mayat itu sudah lama sekali di tempat itu. Ayolah, sekarang kita kembali ke ruang tengah. Bantulah saya. Jangan sampai acara perkawinan saya bisa berantakan. Hanya karena mayat itu. Ayo. Mereka akhirnya pergi dari belakang gudang itu. Tetapi mereka curiga kepada orang-orang yang tinggal di rumah Bu Kadir. Sementara itu secara diam-diam, ternyata Bu Kadir menyaksikan kejadian itu. Jaya Singgih sepertinya curiga padaku. Mereka akhirnya tahu kalau mayat Bakar. Sejak lama aku buang ke belakang gudang itu. Akulah memang yang membunuh Bakar waktu itu. Karena aku memang harus membunuhnya. Bakar sudah berani masuk ke dalam gudang itu. Dia sudah tahu tempat rahasia yang tidak boleh orang lain tahu. Tempat di mana setiap kali aku akan menemui junjunganku, perempuan siluman itu, dan akan menyerahkan tumbalku. Aku memang terpaksa membunuh Bakar. Karena aku khawatir dia akan membuka mulut. Dia akan bisa menyebar berita tentang kekayaanku. Bahwa aku memang memuja perempuan siluman itu. Aku khawatir juga akan mereka yang sudah tahu tentang kematian Bakar itu. Mereka sudah menyaksikan sendiri mayat Bakar yang sudah menjadi bangkai di belakang gudang itu. Jaya Singgih. Oh, Bu Kadir. Aku ingin bicara denganmu. Nampaknya penting sekali, Bu Kadir. Rasanya tidak biasa Ibu mengajak bicara saya dengan cara begini. Apakah kita akan membicarakan tentang pesta nanti malam? Tidak, tentang mayat Bakar. Aku melihat kalian baru saja menyaksikan mayat Bakar di belakang gudang itu. Kau kini sudah tahu kalau Bakar sejak lama mati dan mayatnya sudah busuk menjadi bangkai di tumpukan karung itu. Tapi aku ingin tanya padamu. Kau pasti tahu orang yang telah membunuh Bakar itu. Kau harus mengatakan padaku dengan jujur. Ini demi rencana perkawinanmu yang tidak kita ingin menjadi batal. Saya bingung bagaimana saya harus jujur. Kalau akhirnya akan membuat Bu Kadir menjadi tidak suka dan marah pada saya. Kenapa dengan aku? Katakanlah, kau tidak perlu takut. Saya memang tahu dan curiga. Karena malam itu, saya melihat siapa orang yang membunuh Bakar. Orang itu tidak lain adalah Bu Kadir sendiri. Benarkah kau melihatku malam itu? Iya, saya melihat ibu lari dari dalam gudang itu membawa sebilah senjata tajam. Dan itu saya yakin. Bu Kadir baru saja membunuh Bakar dan menggantung mayatnya di dalam gudang itu. Setelah sebelumnya saya mendengar suara teriakan Bakar, saya masih berusaha menutup semua itu pada peluru. Saya takut mereka akan menyebar kemana-mana dan celaka Bu Kadir. Ibu sebagai istri almarhum kepala desa telah membunuh dengan kejam warga desanya sendiri. Pembantunya sendiri. Cukup. Kini aku hanya meminta pertolonganmu. Tutupi segala rahasia yang sudah kau ketahui itu. Karena kaulah orang yang mengetahui siapa pembunuhnya. Aku memang yang membunuhnya. Dan jika kau membuka mulut, aku pun akan membuka mulut pada Nyimilang. Bahwa kau juga telah membunuh Den Restu. Tapi gagal. Karena Den Restu tidak meminum racunnya. Bu, saya mohon. Kita sama-sama saling menutupi rahasia. Dan saya tidak akan menceritakan tentang ibu. Bagus. Memang itu yang aku mau.
Tapi jika kau secara diam-diam menyebarkan berita tentang pembunuhan itu, kau bisa celaka sendiri. Akhirnya Bukadir dan Jail Singgi berjanji akan memegang rahasia mereka masing-masing. Sementara itu di ruangan tengah, beberapa orang laki-laki penduduk desa yang tengah membantu di rumah Bukadir masih membicarakan tentang mayat bakar itu. Kalian semua sudah dan menyaksikan sendiri Bakar telah mati dibunuh di rumah Bukadir ini. Tapi kita semua belum mengetahui siapa pembunuhnya. Kita jangan berdiam diri. Sebagai salah seorang warga desa kita juga, walau kita ketahui kalau Bakar dulunya tidak kita sukai, tapi dia adalah warga desa kita. Kita perlu mengetahui siapa yang telah kejam membunuhnya. Ya, kita perlu menuntut pembunuh itu. Kita harus melaporkan pada Nenek Songkon, orang tua Bakar. Kasihan nenek bungkuk itu. Dia tidak tahu kalau anaknya sudah lama menjadi bangke. Ya, kita harus memberitahu Nenek Songkon. Kita harus mengabarkan kejadian ini pada seluruh penduduk. Di rumah ini pasti ada seorang pembunuh kejam. Ayo, kita pergi saja dari rumah ini. Ayo pergi. Tanpa diketahui Bukadir dan Jail Singgi, beberapa orang laki-laki penduduk desa itu kemudian pergi dari rumah Bukadir. Mereka menyebarkan berita tentang ditemukannya mayat Bakar di rumah Bukadir. Tak lama kemudian, di induk kampung telah ramai orang. Mereka berkumpul di pos jaga. Mayat Bakar itu jelas sudah lama mati dibunuh. Mayat itu sudah menjadi bangkai. Kita jangan diam saja. Kita tahu kalau Bukadir adalah istri almarhum kepala desa kita. Tapi sepertinya dia sengaja atau berpura-pura tidak tahu. Ini mencurigakan. Kita harus memberitahu Nenek Songkon. Kita harus menangkap pembunuh itu. Orang itu harus kita bunuh lagi. Dan pembunuh itu pasti salah satu di antara orang-orang yang ada di rumah itu. Mereka harus mengaku. Mereka harus kita tahu untuk mengaku. Kita tangkap orang itu. Ya, ayo. Kita temui dulu Nenek Songkon, orang tua Bakar. Kita harus mengajak dia. Kita datangi rumah Bukadir itu bersama-sama. Mereka harus mau mengakui siapa pembunuhnya. Ayo, kita ke rumah Bukadir. Ayo. Maka demikianlah, mereka akan mendatangi rumah Bukadir. Mereka akan meminta orang-orang yang ada di rumah itu untuk mengakui pembunuhan atas diri Bakar. Kini mereka telah berkumpul di depan warung tempat Nenek Songkon. Tenang, saudara-saudara. Kita menunggu Nenek Songkon keluar. Tenanglah kita semua, tenang. Ada apa kalian berkumpul di depan warung ini? Nenek Songkon. Kami semua akan mengajak Nenek ke rumah Bukadir untuk menuntut kematian nenek-nenek itu. Kematian anakku? Iya, Nek. Apa benar anakku mati? Maaf saudara-saudara, saya adalah tamu Nenek Songkon. Tapi soal anak Nenek Songkon yang bernama Bakar, yang telah dikabarkan hilang dari rumah Bukadir, saya akan turut juga membantu Nenek Songkon. Karena Nenek Songkon sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Apakah benar Bakar telah mati? Dan bagaimana kalian bisa tahu begitu? Kami melihat mayatnya sudah menjadi bangkai di belakang gudang rumah Bukadir. Ya. Anakku, benar dia sudah menjadi bangkai. Jelaslah, kalau Bakar itu yang dikatakan Bukadir telah pergi dan menghilang, dia sudah lama mati. Dan mayatnya dibuang ke belakang gudang. Itu pasti perbuatan seseorang yang kejam. Dan saya yakin, kalau pembunuh itu adalah Bukadir sendiri. Keyakinan kami pun begitu. Tapi masih ada dua tamunya di rumah itu. Dia adalah Nyi Nilam dan Nyi Jail Singgi. Mereka pun perlu kita curigai. Iya, benar itu. Harus dicurigai. Mereka juga mencurigai Kakang Jail dan Nilam. Tapi rasanya kalau mereka yang melakukan, itu tidak mungkin. Tapi bisa juga begitu. Ayolah Nenek Songkon. Kita berangkat sekarang ke rumah Bukadir. Ayo, Nek. Kita ikuti mereka. Kita memang perlu menuntutnya. Ya, anak nenek. Dia manusia juga, Nek. Kita jangan membiarkan begitu saja pembunuh itu bebas berkeliaran. Nah, saudara-saudara. Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Ayo cepat pergi. Ayo.
Maka berangkatlah mereka menuju ke rumah Bukadir. Mereka kelihatannya sudah dibakar emosi. Mereka akan menuntut si pelaku pembunuhan Bakar dan akan memaksa orang-orang yang ada di rumah Bukadir untuk mengaku. Ayo cepat jalannya. Iya, kita tuntut orang-orang yang tinggal di rumah Bukadir itu. Ya, mereka pasti salah satunya adalah pembunuh Bakar itu, Pak Sain. Penduduk desa yang jumlahnya cukup banyak itu terus bergerak menuju ke rumah Bukadir. Sementara itu Bukadir dan Jail Singgi sedang kebingungan karena beberapa orang laki-laki penduduk desanya yang semula tengah sibuk membantu di rumah itu sudah tidak ada lagi. Ini bisa bahaya. Mereka pasti pergi ketika kita tidak ada. Mereka pasti melaporkan tentang mayat Bakar yang mereka lihat di belakang gudang itu. Mereka pasti menyebarkan berita itu. Celaka. Bagaimana kita? Bagaimana mungkin kalau mereka akan melaporkan kepada penduduk lainnya? Aku sudah memperingatkan mereka agar menutupi semua yang sudah mereka ketahui. Tapi kalau memang mereka merasa tidak puas, entah. Mereka pasti akan datang kemari. Mereka akan mencurigai kita. Mereka akan menuduh kita. Bagaimana ini? Segala rencana pesta perkawinan sudah siap dilaksanakan nanti malam. Bagaimana kalau bisa berantakan gara-gara persoalan mayat Bakar? Ibu sudah memindahkan mayat Bakar itu? Iya. Aku juga bingung. Tapi kita harus berusaha untuk tenang. Aku yang akan menghadapi mereka jika mereka datang. Coba kau dengar suara keramaian itu. Suara apa itu? Suara keramaian itu mendatangi rumah ini. Benar. Aku dengar suara keramaian itu. Suara itu seperti mendatangi rumah ini. Itu pasti penduduk desa yang akan menuntut kematian Bakar. Oh, celaka. Bagaimana kita ini? Janganlah. Kita hadapi bersama. Lihat. Mereka sudah berkumpul berdatangan di halaman rumah. Mereka nampaknya marah sekali. Kita bisa celaka menghadapi kemarahan penduduk yang jumlahnya sangat banyak itu. Iya. Mereka kelihatan sudah marah sekali. Kita tunggu saja apa kemauan mereka. Suara istriku, Widari. Iya, itu suara Widari. Kau sudah tahu istrimu ada di desa ini? Iya, aku sudah bertemu dia. Jangan khawatir tentang dia. Mau apa dia ikut-ikutan pada mereka? Keluarlah kalian! Ayo, jangan sembunyi! Keluar! Akhirnya Bukadir dan Jail Singgi keluar dari dalam rumah. Ada apa kalian ramai-ramai datang kemari? Hah? Kami datang akan menuntut atas kematian Bakar, anak nenek Songkon. Siapa yang akan kau tuntut? Aku, Bukadir, atau ada orang lain? Mayat Bakar memang telah ditemukan menjadi bangkai di belakang gudang rumah ini. Tapi itu belum berarti orang-orang yang ada di rumah inilah pembunuhnya. Itu pasti. Ya, kami curiga. Bukadirlah pembunuhnya. Pasti itu. Tidak, itu fitnah. Siapa yang melihat aku melakukan itu? Kami curiga karena Bukadir mengatakan anakku Bakar telah melarikan diri dan hilang entah kemana. Bukadir sepertinya menyembunyikan rahasia. Ibu tahu bagaimana Bakar saat itu. Ibulah pembunuh anak itu. Ya, benar. Bukadirlah pembunuh Bakar. Karena ibu yang tahu dia. Widari, apa hakmu menuduh begitu? Kau bukan warga desa ini. Aku punya hak. Karena ini menyangkut kejahatan. Iya benar. Dan nenek Songkon adalah ibu dari Bakar. Yang mayatnya ditemukan sudah menjadi bangkai. Aku perlu membantu orang tua ini. Tutup mulutmu. Mau apa kau datang ke desa ini? Kau perempuan murahan. Sudah kau lari dari suamimu. Kini kau datang akan mengacau desa ini. Ya, kenapa kau menghubungkan persoalan ini dengan dirimu? Karena aku tahu kau ikut-ikutan dengan mereka. Karena kau merasa kecewa padaku. Karena kau merasa dendam padaku. Kau pakai dirimu untuk alat dengan alasan menuntut kematian Bakar. Kau gunakan kesempatan ini untuk melontarkan dendam dan kekecewaanmu. Cukup! Kau laki-laki bajingan. Kau kawini aku karena kau telah memperkosa aku. Dan kini kau akan kawin dengan Nilam karena dia juga telah diperkosa olehmu. Keparat! Perempuan murahan! Kurang ajar. Kau berani memakiku. Rasakan olehmu. Karena merasa sudah ditelanjangi oleh kata-kata Widari, Jail Singgi kemudian menyerang Widari. Melihat itu, orang-orang desa yang berkumpul di tempat itu menjadi khawatir. Lalu mereka menangkap Jail Singgi.
Lepaskan aku. Biarkan aku menghajar perempuan itu. Dia berani menuduh Fitnah. Dia telah menelanjangi aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Widari berlari ke arah Jaya Singgih yang tengah dipegangi oleh beberapa orang penduduk desa. Tapi belum sampai ke arahnya, beberapa orang penduduk desa telah menangkap tubuh Widari. Widari berontak. Lepaskan aku! Biarkan aku mati! Biarkan! Laki-laki itu membunuhku! Ayo! Biarkan dia! Aku akan membunuhnya! Biarkan, lepaskan! Bunuh kau! Perempuan murahan! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Lepaskan! Biarkan aku akan membunuh perempuan itu. Jangan pegangi aku! Lepaskan! Jaya Singgih terus berontak-rontak, tapi penduduk yang cukup banyak itu semakin erat memegangi Jaya Singgih. Sementara itu di dalam rumah, Nilam Cahya mendengar suara keributan dari kamarnya. Dia kemudian keluar dari kamarnya. Sepi sekali. Kemana semuanya? Di mana suara keramaian yang aku dengar itu? Sepertinya di luar. Ada apa di luar itu? Penduduk berkumpul di halaman rumah. Itu Jaya Singgih. Dia sedang dipegangi oleh beberapa orang penduduk. Kenapa dia? Sepertinya ada kejadian sesuatu di depan itu. Siapa pula wanita yang dipegangi penduduk itu? Dewi Dari, istri Jaya Singgih. Kenapa Dewi Dari itu? Rupanya dia sudah ada di desa ini. Betapa malunya aku. Apakah dia sudah tahu tentang perkawinanku dengan suaminya itu? Tidak. Aku merasa telah merebut suami orang. Dewi Dari pasti datang untuk menemui Jaya Singgih. Mereka pasti sedang ada persoalan. Tapi kenapa banyak orang? Biarkan aku membunuh perempuan itu. Dia telah menghina aku. Lepaskan. Dia telah mengaku-ngaku sebagai istriku. Dia perempuan murahan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Biarkan dia membunuhku. Lepaskan aku. Aku rela mati di tangannya. Biarkan aku mati. Perempuan kepala membunuh kau. Laki-laki bajingan. Kau suami biadab. Kalian semua harus tahu. Dia suamiku. Dia mengawini aku karena aku telah diperkosanya. Tapi kini aku datang. Dia tidak mau mengakui aku sebagai istrinya. Karena dia akan kawin dengan wanita yang juga telah diperkosanya. Dia laki-laki bajingan. Dia telah memperkosa Nilam Cahya dan akan memaksa mengawininya. Keparat! Kau harus mampus. Lepaskan aku. Lepaskan. Aku malu pada Dewi Dari. Dewi Dari benar. Aku memang perempuan murahan. Dia memang masih berhak sebagai istrinya. Dan aku telah merebut suaminya. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Lepaskan aku. Biarkan dia membunuhku. Kini kalian sudah tahu siapa laki-laki bajingan itu. Dia bajingan keparat. Biar semua orang tahu kalau di desa ini ada seorang suami yang tidak mau mengakui istrinya karena akan kawin dengan wanita yang sudah diperkosanya. Dia harus mengakui semuanya ini. Fitnah! Itu fitnah. Itu fitnah. Kalian dengar? Kau harus mampus perempuan keparat. Biarkan aku membunuh perempuan itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Jaya Singgih berontak sekuat-kuatnya. 10 orang yang memeganginya merasa kewalahan. Lalu beberapa orang datang membantu. Kini Jaya Singgih tidak bisa bergerak. Sementara itu Bukadir yang sejak semula memperhatikan kejadian itu, kelihatannya khawatir sekali. Hancurlah segala harapan. Hancurlah segala rencanaku. Aku harus masuk ke dalam. Aku harus melihat Nilam. Bukadir beranjak ke dalam rumahnya. Beberapa orang penduduk desa melihatnya, tapi mereka membiarkannya. Bukadir langsung menuju ke kamar Nilam Cahya. Namun pintu kamar itu telah terbuka lebar. Nilam tidak ada. Dia tidak ada. Celaka. Dia pasti telah kabur. Dia pasti telah mendengar dan melihat kejadian di luar itu. Hancurlah semuanya. Bukadir menjadi lemas karena Nilam Cahya tidak ada di kamarnya. Sementara di luar rumah, Kalian mau apa sebenarnya datang kemari secara beramai-ramai? Apakah kalian akan menuntut Bukadir yang sudah kalian tuduh sebagai pembunuh bakar? Semua itu hanya fitnah. Bukadir tidak melakukan itu. Mayat bakar memang telah ditemukan di rumahnya ini.
Tapi bukan berarti kami yang di rumah ini yang melakukan pembunuhannya. Mayat Bakar pasti ada orang yang membuangnya di rumah ini. Wah, kami tidak percaya. Iya. Bakar pasti telah dibunuh sejak lama oleh Bu Kadir. Kalian harus mengakui itu, atau kami akan membakar rumahnya itu. Tenang. Oh, bagaimana kami tenang? Kalian masih tidak percaya? Bu Kadir bukanlah pembunuhnya. Itu bohong. Bu Kadir telah membunuhnya. Karena dia yang sejak lama bersama Bakar sebelum kau ada di rumah itu. Kalau kau tidak mengakui, kau akan kami habisi. Ya. Ayo. Celaka, mereka mengacung-acungkan senjata tajam. Aku harus menyelamatkan diri daripada aku mati konyol. Ayo, paksa orang itu untuk mengakui. Kalau tidak, kita bunuh saja dia. Tunggu. Aku akan memberitahu pada kalian. Bakar memang telah mati. Dia sudah sejak lama mati. Dan Bu Kadirlah memang yang membunuhnya. Bu Kadir. Jadi dugaan kita semua memang benar. Iya, benar. Kita harus menuntut perempuan itu. Kalau dia tidak mengaku, kita bakar saja rumahnya itu. Penduduk desa yang mendengar keterangan Jaya Singgi itu menjadi marah sekali. Mereka kemudian mengalihkan pandangan ke arah rumah itu. Bu Kadir, keluarlah kau. Ayo keluar. Keluar, Bu Kadir. Jangan sembunyi. Kau harus mengaku kalau kau telah membunuh Bakar. Kalau tidak, rumahmu akan kami bakar. Ayo keluar. Tidak takut. Dia pasti bersembunyi. Tolong lepaskan aku. Tidak. Aku yang akan memanggil dia dulu. Lepaskan aku. Ayo, lepaskan dia. Lepaskan. Ayo. Terima kasih. Kalian tunggu saja. Aku akan masuk ke dalamnya. Tunggu. Kalau kau melarikan diri, rumah itu tetap akan kami bakar. Percayalah. Saya masuk dulu. Jaya Singgi kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Dia melihat pintu kamar dalam cahaya terbuka lebar. Jaya Singgi melangkah ke kamar itu. Jaya Singgi melihat Bu Kadir tengah duduk menangis di dalam kamar itu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Dia melarikan diri. Hancurlah semua rencana itu. Memang melarikan diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini semua gara-gara persoalan mayat itu. Juga Widari. Nilam pasti melihat Widari. Dia pasti menyaksikan dan mendengar kejadian di luar tadi. Bagaimana jadinya? Batallah perkawinanku dengan Nilam. Ya, semua menjadi berantakan. Kau harus bertanggung jawab dengan semua ini. Nilam sudah lenyap. Ini bagaimana denganmu? Aku tetap akan mencari Nilam. Dia harus aku temukan. Dia sudah menipuku, menyakiti aku. Dia sudah banyak menyiksaku. Kini dia bukan lagi akan aku jadikan istri. Tapi aku akan mencincang tubuhnya. Dia mengecewakan aku. Aku kecewa sekali. Dia penipu. Kau gila. Kenapa kau sampai punya pikiran begitu? Bukankah kau sangat mencintai dia? Ya, cinta yang tidak pernah terbalas. Itu sia-sia saja. Nilam sudah menipuku habis-habisan. Dia harus aku cari sampai ketemu. Lalu bagaimana dengan penduduk yang ada di luar? Mereka nampaknya marah padaku. Itu urusan Bu Kadir. Mereka telah menuduhku. Itu urusan Bu Kadir. Mereka telah mencurigai aku. Jaya Singgi, kenapa kau berkata begitu? Aku tidak mau mati konyol menghadapi mereka. Mereka sudah mengetahui kalau Bu Kadirlah sebagai pelaku pembunuh Bakar. Kau penipu. Kau juga penipu. Sekarang kau membela dirimu sendiri. Setelah kau tahu kalau kau sudah gagal kawin dengan Nyi Nilam. Kau tidak tahu balas budi. Kau hanya ingin senang sendiri. Pergi kau dari rumahku ini. Pergi. Baik, aku memang akan pergi. Aku akan mencari Nilam sampai ketemu. Terima kasih atas segala kebaikanmu, Bu Kadir. Aku pergi. Bagaimana aku bisa keluar dari rumah ini? Aku tidak sadar kalau di luar penduduk tengah menungguku membawa Bu Kadir ke hadapan mereka. Sebaiknya aku melalui jalan belakang rumah saja. Jaya Singgi bergerak menuju ke belakang rumah dan selanjutnya dia lenyap di balik pintu belakang rumah. Sementara di halaman rumah, penduduk yang sudah tidak sabaran menunggu munculnya Bu Kadir yang diduga sebagai pembunuh Bakar menjadi semakin marah. Laki-laki itu telah menipu kita. Dia berjanji akan membawa Bu Kadir, tapi dia belum muncul juga. Mereka pasti melarikan diri. Ayo, kita bakar saja rumah itu. Ayo, bakar. Akhirnya kemarahan penduduk meledak.
Mereka kemudian menyiapkan api-api obor dan melemparkan api-api obor itu ke rumah Bukadir. Begitulah pengadilan yang mereka lakukan. Api terus menjalar dan membakar rumah itu. Kalian akan membakar diriku bersama rumahku itu. Oh, kalian kejam. Tidak. Bukadir bersimpuh menghadapi rumahnya yang semakin terbakar. Bukadir menangis menyaksikan rumahnya terbakar. Api semakin berkobar. Perkawinan yang sudah direncanakan matang-matang akhirnya menjadi batal. Kini tinggal Bukadir merenungi nasib buruknya. Perempuan itu hanya bisa menangis, kemudian tertawa, dan terus tertawa. Bukadir tiba-tiba bersikap bagaikan orang yang tidak waras. Orang-orang gila, orang-orang jahat. Apakah kalian iri? Akulah orang yang paling kaya di desa ini. Bukadir menunjukkan sikap yang tidak wajar. Dia mirip orang yang tidak waras, tertawa sendiri, bicara sendiri dan menangis sendiri. Begitulah akhirnya nasib perempuan terkaya di desanya yang telah mendapat kekayaannya dari hasil memuja siluman dan bukan dari hasil keringatnya sendiri. Sudahlah, Widari, jangan kau menangis terus. Hari sebentar lagi akan gelap. Semua yang sudah terjadi lupakan saja. Mungkin sudah takdirnya. Anakku bakal mati dibunuh. Mungkin juga sudah nasibmu harus berpisah dengan suamimu itu. Dan bukankah perkawinan mereka akhirnya batal? Semua rencana itu gagal dan berantakan karena penduduk marah membakar rumah Bukadir. Dan kabarnya Bukadir kini seperti orang tidak waras. Saya hanya kecewa. Saya menyesal sekali. Suami saya bersikap kasar pada saya, Nek. Saya terpaksa membuka pribadinya. Saya harus menelanjangi dia di mata orang banyak. Iya. Biar dia malu, biar dia sadar betapa sakitnya hati saya ketika dia mengusir dan tidak mau mengakui saya sebagai istrinya. Saya malu sekali pada diri saya, Nek. Saya merasa tidak memiliki apa-apa di mata dia. Saya telah kehilangan harga diri saya. Iya, Nenek mengerti semuanya. Sekarang tinggal terserah padamu, Widari. Kau sudah dengar berita dari penduduk bahwa suamimu telah lenyap dari rumah itu tanpa ada yang mengetahuinya. Begitu juga dengan Nilam. Mereka entah kemana. Kini tinggal kau sendiri yang ada di desa ini. Apakah kau akan tetap tinggal bersama nenek di sini, atau kau memang akan melanjutkan perjalananmu untuk pulang ke desamu, Widari? Kalau Nenek Songkon masih tidak keberatan, saya akan tinggal di sini dulu menemani nenek. Oh, rasanya saya malu pulang ke desa saya, Nek. Bagaimana saya harus pulang kalau hanya seorang diri? Oh, Paman Dalil pasti akan bertanya tentang suami saya. Siapa itu Paman Dalil, Widari? Dia adalah paman saya, Nek. Saya tinggal dengan Paman Dalil di desa saya. Sudah lama sekali saya tidak kembali. Barangkali Paman Dalil merasa khawatir sekali pada saya. Barangkali juga dia sudah lupa pada saya. Kalau memang kau masih mau menemani nenek di sini, nenek juga merasa senang sekali. Waktu terus berlalu. Desa Linggarjati kembali diselimuti kegelapan malam. Malam semakin beranjak. Malam itu yang seharusnya ramai dengan pesta perkawinan Nilam Cahya dan Jaya Singgi, kini menjadi malam yang menakutkan. Karena malam itu adalah malam purnama. Dan saat itu bulan purnama muncul begitu terangnya. Malam itu adalah malam celaka bagi Restu Singgi. Karena pada malam purnama itu, Restu Singgi yang tubuhnya sudah mengalir darah siluman ular akan berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia.
Sepertinya hari sudah malam. Ya, aku mendengar di sekelilingku suara-suara bintang malam. Lama sekali aku beristirahat di tempat ini. Iyalah, aku memang sengaja mengasingkan diri di tempat ini karena aku sedang menanti saat-saat munculnya bulan purnama. Iya, malam ini pasti bulan purnama itu muncul. Aku ingin mengetahui bagaimana diriku akan berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Tubuhku rasanya lemas. Kenapa tiba-tiba tubuhku menjadi lemah sekali? Aku tidak mampu untuk bergerak. Rasanya tenagaku hilang. Badanku terasa tidak bergairah. Restu Singgi tidak bisa bergerak. Dia tidak mempunyai tenaga. Dia berusaha untuk bangun, tapi dia jatuh lagi. Kenapa aku ini? Kenapa tubuhku jadi lemah begini? Aku tidak mampu lagi berdiri. Aku tidak mampu lagi bergerak. Tidak, aku harus bisa berdiri. Aku harus bisa bergerak. Rasanya diriku benar-benar sudah mati. Rasanya diriku sudah menjadi mayat. Aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku seperti sudah mati. Aku harus bisa berdiri. Aku harus bisa bangun. Restu Singgi kembali berusaha untuk bangun lagi. Tetapi sedikit pun dia tidak bisa bergerak. Kembali dia terkulai. Kenapa tiba-tiba tanganku terasa gatal sekali? Ini kakiku dan tubuhku. Seluruh tubuhku terasa gatal sekali. Aduh. Gatal sekali. Tiba-tiba berubah kasar sekali. Aku merasakan seperti kasarnya sisik ular. Restu Singgi meraba-raba tangannya. Kedua kulit tangannya itu ternyata telah berubah menjadi kasar dan bersisik seperti kulit ular. Juga kakinya dan seluruh tubuhnya. Tidak! Tubuhku menjadi panjang! Tidak! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Menjadi ular siluman berkepala manusia. Aku sudah berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Inilah yang selama ini menjadi kekhawatiranku. Sepertinya sudah mengetahui kalau suara petir yang terdengar itu adalah pertanda gurunya Ki Buyut Banguntapa telah datang. Inilah saatnya kau akan menggunakan yang suci jimat itu. Air yang pernah yang perintahkan untuk kau dapati. Inilah saatnya. Air suci jimat itu sangat berguna untukmu. Air suci jimat itu bukan saja akan kembali merubah dirimu menjadi sebagai manusia biasa, tapi air suci jimat itu pun akan menyembuhkan wajahmu yang cacat dan juga dapat menyembuhkan matamu yang buta. Tepatkah kau minum air suci jimat itu? Baik, Eyang. Benarkah air suci jimat itu akan menghilangkan cacat wajahku dan bisa menyembuhkan mataku yang buta? Restu Singgi kemudian menggigit sebuah guci kecil yang dia ambil dari bagian tubuhnya. Kemudian dia meminum air dari dalam guci itu. Itulah air suci jimat. Lucu, kau sudah meminum air suci jimat itu. Ini kau berbaringlah. Baringkanlah tubuhmu itu. Baik, Eyang. Suara petir menggelegar dan menyambar-nyambar. Sinar petir itu menyambar tubuh Restu Singgi. Tubuh Restu Singgi yang berwujud ular berkepala manusia itu mengeluarkan asap biru yang semakin tebal menyelimuti tubuh Restu Singgi. Dan tidak berapa lama kemudian, dari gumpalan asap biru itu muncul sosok tubuh anak muda. Dialah Restu Singgi. Kini dia
dia sudah berubah kembali menjadi manusia biasa. Itulah tahap pertama keampuhan air suci jimat yang sudah dia minum. Ini, kau sudah berubah wujud menjadi manusia kembali. Ini air suci jimat yang masih tersisa itu. Gunakanlah untuk mencuci mukamu. Lakukanlah restu. Selamat tinggal cucuku. Eyang Kebuyut sudah pergi. Air suci jimat itu. Ya, Eyang Guru menyuruhku untuk mencuci muka dengan air suci jimat itu. Restu Singgih kemudian mengambil guci berair suci jimat. Setelah itu, ia kemudian meneteskan beberapa tetes air itu ke wajahnya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah... Panas! Panas sekali! Panas! Kenapa air suci jimat ini menjadi terasa panas sekali? Restu Singgih berguling-guling merasakan panas pada wajahnya yang tiba-tiba mengepulkan asap biru. Dan selanjutnya, dia tergeletak dan tidak bergerak lagi. Restu Singgih tetap tidak bergerak. Sementara asap biru yang mengepul dari wajahnya itu kini mulai surut. Tetapi Restu Singgih tetap tidak bergerak. Dan selanjutnya, asap biru itu pun lenyap. Wajah Restu Singgih yang penuh dengan cacat, bergaris-garis dan mengerikan itu, perlahan-lahan berubah menjadi keriput. Kulit wajah Restu Singgih kemudian perlahan-lahan terkelupas. Biru wajah itu berubah bersih. Luka-luka dan cacat di wajah Restu Singgih itu kini lenyap. Dan nampaklah wajah Restu Singgih yang seperti semula, wajah seorang pemuda yang tampan dan gagah. Mataku, aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Iya, kini aku bisa melihat. Mataku tidak lagi buta. Rasanya sulit aku percaya. Aku kini bisa melihat lagi. Air suci jimat ini benar-benar luar biasa. Air ini benar-benar ampuh untuk menyembuhkan penyakit apapun. Wajahku aneh. Wajahku menjadi bersih. Aku tidak cacat lagi. Terima kasih, Eyang Guru. Air suci jimat ini benar-benar ampuh sekali, Guru. Tapi aku tetap akan menggunakan topeng harimau itu. Biar semua orang tetap menyangka aku buta. Wajahku cacat. Topeng harimau ini akan tetap aku pakai. Dan air suci jimat ini yang masih tersisa dalam guci kecil ini akan aku jaga baik-baik. Air suci jimat ini sangat berguna dan ampuh. Malam. Ya, malam ini adalah malam purnama. Tidak. Malam ini adalah malam perkawinan Nilam dengan Kakang Jahil. Tidak. Aku tidak boleh melihat mereka. Aku tidak boleh mengganggu kebahagiaan mereka. Biarlah Nilam bahagia. Biarlah malam ini mereka bahagia. Aku tidak boleh mengganggu mereka. Nilam akan hidup bahagia bersama Kakang Jahil sampai anak dalam kandungannya lahir. Tapi Eyang Kebuyut sudah berpesan padaku agar aku menjaga Nilam sampai dia melahirkan. Bagaimana? Aku terpaksa harus melihat mereka. Aku akan melihat hari perkawinan mereka. Lelah sekali rasanya aku. Rasanya sudah sangat jauh sekali berjalan. Aku sudah sangat jauh meninggalkan rumah Bukadir. Sampai di manakah aku kini? Aku sudah jauh sekali. Sepertinya aku sudah berada di luar desa Linggarjati. Ya, aku sudah keluar dari desa Linggarjati. Rasanya aku tidak kuat lagi berjalan. Sebaiknya aku istirahat saja. Aku istirahat di sini saja. Apakah Jaya Singgih akan mencariku? Apakah dia akan mengejarku? Biarkan saja. Dia sudah tidak dapat mengejarku. Aku sudah jauh dari mereka. Mereka tidak mungkin tahu aku berada di tempat ini. Mereka pun tidak tahu aku lari dari rumah Bukadir itu. Biar rasakan Jaya Singgih itu. Mereka pasti kecewa. Mereka pasti kebingungan dan khawatir karena aku telah melarikan diri. Padahal malam purnama saat ini adalah malam seharusnya aku menjadi pengantin dengan Jaya Singgih itu. Tapi aku terpaksa harus melarikan diri. Aku memang harus melarikan diri. Aku tidak menyangka kalau Widari, istri Jaya Singgih itu ada di desa ini. Betapa malunya aku jika dia menemui aku. Betapa malunya aku jika dia tahu kalau aku akan dikawinkan dengan suaminya. Nyi Widari, maafkan aku.
Aku tidak bermaksud merebut suamimu. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu. Aku hanya terpaksa. Tapi kini aku sadar, aku memang harus melarikan diri. Di mana dia sekarang? Bagaimana nasibnya dia? Malam purnama ini, pasti dirinya berubah wujud menjadi ular siluman berkepala manusia. Di mana kau, Restu? Aku khawatir kalau dia akan datang lagi ke desa Linggarjati itu. Dia pasti akan datang menemui aku. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Dia tidak tahu kalau aku sudah melarikan diri. Kandunganku ini, bagaimana kalau aku melahirkan nanti? Aku tidak mau ada orang yang tahu aku melahirkan. Aku tidak akan menemui siapa-siapa lagi. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Aku harus mencari tempat yang aman, yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Kemana pergi Nilam? Kenapa dia sampai melarikan diri dari aku? Kau benar-benar kejam, Nilam. Kau benar-benar ingin membalas dendam padaku. Kau sudah banyak menyiksa aku. Sikapmu terlalu kaku. Aku benar-benar kau buat sakit hati. Tapi dia pun akan lebih menderita. Karena saat ini kandungannya sudah semakin besar. Dia akan melahirkan sendiri. Tapi dia melahirkan anakku. Anakku. Dia telah melahirkan anakku. Lalu bagaimana? Aku harus berhasil menemukan Nilam. Dia harus kawin dengan aku. Dia harus menjadi istriku. Rasanya aku sudah lelah juga. Aku sudah berada di luar desa Linggarjati. Aku sadar, aku memang sudah melewati perbatasan desa. Kini, entah aku berada di mana. Tapi, sepertinya aku kini berada di hutan kecil. Aku istirahat saja dulu. Aku yakin, aku akan berhasil menemukan Nilam. Dia tidak mungkin bisa lari jauh. Dia pasti sudah tidak kuat berjalan jauh. Karena dia sedang mengandung. Aku lupa jalan untuk sampai ke desa Linggarjati itu. Biarlah, aku ikuti terus saja jalan yang sedang aku tempuh ini. Restu Singgih merasa kebingungan. Dia terus melangkahkan kakinya dan terus berjalan ke arah yang sedang dia tempuh itu. Setelah berjalan sekian jauhnya, ternyata apa yang diyakini Restu Singgih tidak sia-sia. Dia akhirnya tiba kembali di desa Linggarjati. Inikah desa Linggarjati? Iya, nampaknya desa ini masih belum berubah. Desa ini masih saja seperti dulu. Ketika aku dulu tinggal di sini bersama Nila. Kini aku bisa menyaksikan dengan mataku keadaan desa ini. Sepi sekali. Aku tidak melihat seorang pun di jalan-jalan desa. Kini aku harus menuju ke rumah Bukadir. Barangkali semua penduduk desa sedang berada di rumah Bukadir. Ya, penduduk pasti semuanya tengah menghadiri perkawinan Nilam dan Gagak Jahil. Aku kini baru sadar. Pantas, aku tidak melihat satu orang pun. Jalan-jalan desa sepi. Tidak ada seorang pun yang nampak. Ya, aku akan ke rumah Bukadir. Restu Singgih kemudian melangkah menuju ke rumah Bukadir. Dia tidak tahu kalau rumah Bukadir sudah lenyap di telan api. Dia tidak tahu kalau Nilam Cahya sudah tidak ada di desa itu. Restu Singgih akhirnya sampai di depan rumah Bukadir. Tetapi dia terkejut karena rumah itu sudah porak-poranda. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi? Kenapa rumah itu sudah hancur? Rumah itu sepertinya bekas habis terbakar. Bagaimana Nilam? Apakah dia selamat? Nilam. Bagaimana nasibnya Nilam? Aku khawatir sekali. Dia sedang hamil. Apa yang sudah terjadi? Kenapa rumah itu seperti baru terjadi kebakaran besar? Widari. Ya, aku ingat Widari. Sebaiknya aku temui dia di tempat Nenek Songkon. Barangkali dia tahu apa yang sudah terjadi di tempat ini. Restu Singgih akhirnya memutuskan untuk menemui Widari. Widarilah satu-satunya orang yang dia harapkan bisa memberi keterangan tentang apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat itu. Setelah berjalan jauh, Restu Singgih akhirnya sampai di tempat Nenek Songkon. Dia kemudian langsung masuk dan terus naik ke ruang atas. Siapa itu? Aku, Restu. Kau Restu. Mari
Masuk, Restu. Terima kasih, Nyi Widari. Restu Singgih melangkah masuk ke dalam kamar itu. Nampak di dalam kamar itu, Nenek Songkon tengah tertidur pulas. Setelah Restu Singgih bertanya tentang apa yang telah terjadi sebenarnya, Widari kemudian menceritakan semuanya. Dan Restu Singgih pun kini jadi mengerti. Jadi, rumah itu telah dibakar oleh penduduk karena mereka marah atas kematian Bakar, anak Nenek Songkon. Dan Nilam serta suamimu Kakang Jaya pergi entah kemana. Kenapa bisa terjadi begitu? Jadi batalkah perkawinan mereka? Iya, Restu. Perkawinan itu batal. Dan aku sendiri tidak tahu lagi bagaimana dan di mana Kakang Jaya Singgih sekarang. Nilam. Aku harus mencari Nilam, Nyi. Dia sedang hamil. Aku takut terjadi apa-apa pada dia. Bagaimana kalau dia akan melahirkan? Bagaimana kalau tidak ada orang yang menemani dia pada waktu dia melahirkan nantinya? Aku harus mencari dia, Nyi. Aku harus pergi sekarang. Tapi Restu, hari sudah malam sekali. Apakah tidak sebaiknya kau pergi besok saja? Aku khawatir, Restu. Bukankah kau tidak melihat apa-apa? Tidak apa-apa, Nyi Widari. Aku harus berangkat sekarang. Aku harus mencari dia. Aku pergi, Nyi. Katakan pada Nenek Songkon. Aku mengharap dia mau menerimamu dengan senang hati di tempat ini. Kau jangan khawatirkan diriku. Kalau kau benar-benar akan mencari Nilam, pergilah. Aku akan selalu mendoakanmu. Aku pamit, Nyi. Sudah waktunya aku meninggalkan dunia ramai. Aku memang rasanya sudah tidak ingin berpetualang lagi. Walau pada akhirnya aku tidak harus kawin dengan Restu. Walau aku tahu kalau Restu sebenarnya adalah calon suamiku. Ya, dialah orang yang memang pantas menjadi suamiku. Tapi nasibku telah berbicara lain. Kini aku harus berpisah selamanya dengan dia. Aku tidak akan pernah lagi bertemu dengannya. Rasa lelahku sudah agak hilang. Sebaiknya aku melanjutkan perjalananku lagi. Aku harus berangkat lagi. Entah di mana aku akan mendapatkan tempat yang aku butuhkan itu. Nilam Cahya terus melangkahkan kakinya. Setelah sekian jauh berjalan, Nilam Cahya akhirnya sampai di sebuah perbukitan. Hari baru saja pagi, matahari belum muncul. Nilam Cahya nampak menaiki tanah perbukitan. Rasa lelah sudah tidak dia hiraukan lagi. Begitu sulit nampaknya perjalanan yang sedang ditempuh Nilam Cahya. Hingga akhirnya dia sampai di atas tanah perbukitan. Tetapi akhirnya Nilam Cahya terjatuh. Tubuhnya sudah lemah, dia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Nilam Cahya akhirnya tidak sadar diri. Hari sudah beranjak malam. Suasana begitu mengerikan. Di suatu tempat yang sunyi, nampak dua sosok tubuh yang bergerak menyusuri jalan. Mereka adalah Nyi Pelet dan Dewi Sendiri, dua makhluk siluman ular gunung Ciremai. Dewi, di mana kita akan menemukan Nilam Cahya itu? Kita belum tahu di mana dia berada. Kita harus mencarinya, Bu. Walau bagaimana, Nilam Cahya harus kita temukan. Karena kita memang membutuhkan bayi yang lahir dari dia. Hanya dialah orang yang masih mempunyai keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa, Bu. Bagus, Dewi. Memang hanya Nilam Cahya lah yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa. Karena menurut Ki Rempah mayit ayahmu itu, hanya dengan darah bayi yang lahir dari orang yang masih ada keturunan dengan Ki Buyut Manguntapa yang bisa kita gunakan untuk bisa melihat dan kita mengetahui di mana tempat persembunyian Ki Buyut Manguntapa yang selama ini kita cari dan belum kita temukan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan misteri Mini Pelet dalam episode ke-9 dengan judul Misteri Telaga Angker. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.